memang apa yang Buddha ajarkan itu ada dua, samatha sama vipassana. Keduanya ini perbedaannya hanya di objek. Kalau samatha, objeknya sifatnya mati, seperti sinar, dia mati, dia tidak akan bergerak. Tapi vipassana, objeknya hidup. Dia itu barang hidup, nama rupa itu. Nama rupa dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebenarnya, tapi di buku-buku terjemahnya kurang pas. Maka saya bilang bahasa Pali itu tidak pas. Nanti Anda nggak akan ketemu ketika Anda meditasi. Terjemahan di beberapa buku, tentu aja samadhi diterjemahkan konsentrasi. Itu sebenarnya kurang pas. Terlalu merendahkan maksud dari Buddha. Samadhi artinya sebenarnya kesadaran, di mana kesadaran itu terbebas dari kekuatan batin. Contohnya, kalau kesadaran kita lagi marah-marah, berarti kita punya kesadaran belum ada samadhi. Maka kita butuh samadhi. Bagaimana membebaskannya ini? Mungkin kita harus melihat sisi objek dulu. Kalau nama rupa itu timbul dan lenyap, dan itu adalah satu kehidupan. Timbul dan lenyap, dan dia itu bukan barang yang mati. Ketika Anda mati, kalau memang Bante akui, bagi sebagian besar yogi, kalau dia belum mencapai tataran insight, tentunya melihat nama rupa itu masih kabur. Tapi bagi umat awam yang biasa dalam kehidupan hari-hari, saya yakin Anda pernah rasakan. Contohnya sangat sederhana. Ketika Anda mungkin dalam keadaan tenang, kadang-kadang kita bisa merasa di sini ada kedip-kedip, timbul lenyap seperti itu. Timbul lenyap itulah yang disebut nama rupa. Dan nama rupa ini, dia menerima apa yang kita buat. Dan dia menyimpan. Dan waktunya tiba, dia mengeluarkan. Tapi kalau objek ini kita pegang, maka akan menimbulkan pembersihan. Sang Buddha mengatakan di Dika Nikaya, nama rupa itu teman sejati. Tapi ingat, nama rupa itu kalau jadi teman, kalau kita sadari dan catat, dia bisa membawa kita pembebasan. Karena ketika kita menyadari dia bisa melepas semua stok-stok karma yang kita miliki itu. Memang kalau kita belum sampai tataran demikian, mau tak mau Anda harus pakai jasmani dulu. Karena dia berada di jasmani kasar ini. Menurut Abhidhamma, nama rupa apa? Ada di seluruh jasmani. Tapi yang paling dominan, dia berada di perut. Karena perut ini ruangannya agak kosong ya. Berbeda dengan hidung. Dia di hidung juga ada, tapi sangat sulit dia ketemu. Anda sangat sulit ketemu dia. Tapi saya harap Kenny, jangan hanya praktek di situ aja. Kalau bisa Anda coba. Kalau Anda bisa sampai insight. Ketika insight, di sini dia nama rupa timbulnya itu otomatis dia muncul di perut kita ini. Di bawah pusat sedikit, nanti dia otomatis timbul lenyap. Tentunya dia berupa tusukan-tusukan. Tapi sebelum dia timbul, dia ada gejala-gejala tertentu. Nah, tentunya mungkin Bante ngomong di sini, Anda akan nggak ngerti juga ya. Bante cuma mengajak Anda. Sekali lagi, tempat meditasi Bante ini tidak memandang si kaya atau miskin dan sebagainya, terbuka dan gratis. Anda boleh datang membuktikannya tanpa harus mikirkan berapa biaya Anda harus keluar dan sebagainya. Nggak seperti center lain-lain. Memang banyak guru mengajar. Ada yang bilang harus samatha dulu, baru ke vipassana. Sebenarnya itu keliru 100%. Sekarang kita melihat, banyak orang lahir, tidak semua orang lahir dari alam Brahma atau dewa. Ada yang lahir dari binatang atau dari alam peta jadi manusia. Tentunya dia sok karma, meninggalkan memori di dalam luarnya itu sangat besar sekali.
dia nggak mungkin memegang objek samata, nggak mungkin. Dia pun harus sampai insight dulu, baru dia boleh masuk ke jana. Jadi dia harus bersihkan dulu. Karena nama rupa dia timbul lenyap. Kita perhatikan jasmani ini, dia terjadi pembersihan. Nggak percaya? Coba Anda nanti, baik sekali Anda duduk tegak ya. Anda usahakan bandehara Anda, kempes perut. Coba Anda dalam kehidupan hari-hari, Anda bedakan. Kalau perut Anda diloloskan, sama perut selalu ditahan ke dalam, keadaan kamu kesadaran bagaimana? Pasti jauh lebih bagus, kesadaran kita lebih mindful, ataupun lebih mawas diri terhadap masalah-masalah Anda hadapi. Kalau kempes, minimum kita sekutu dia, karena dia ada di situ. Kalau kita tahan sebentar, dia kadang-kadang kita lebih jelas, nggak kabur-kabur. Tapi kalau Anda terlalu lost, coba sebentar lagi ngantuk, sebentar lagi kita capek, sebentar lagi. Tapi memang ini hanya bandesara Anda di kehidupan hari-hari seperti demikian. Tapi tetap harus duduk. Coba mulai latih dari kecil bagi anak-anak, bapak ibu yang punya anak. Nonton TV jangan duduk di kursi, coba duduk bersila. Suruh dia duduk sila dulu. Kalau dia udah sila udah kuat, nanti dia latihan sebentar, tinggal main saja yang kita arahkan dia bagaimana dia mengamati pelan-pelan. Nah, perbedaan Kenny, perbedaannya itu ada hanya di objek. Memang Bante akui ada yang harus melalui inilah, melalui ini. Tapi Anda boleh studi banding aja kalau saya rasa lebih tepat. Karena kita Bante tetap memegang apa yang Guru Agung kita ajarkan, ehipasiko, datang dan buktikan. Dan Anda harus pakokkan satu kalama sutta. Kalama sutta itu Anda harus jadi pegangan. Sang Buddha ketika ditanya itu Subhada. Subhada itu upasaka yang terakhir. Dia menanyakan para Buddha. Katanya si A datang mengatakan teknik dia yang terbaik. Dia bisa capai sekian. Datang si B mengatakan si A jelek. Dia nggak bisa, saya yang paling baik. Datang si C, dia jatuhkan si A dan si B. Dia mengatakan dialah yang terbaik. Datang si D, dia bilang dia yang terbaik. Nah, Buddha mengatakan di Kalama Sutta ini, Anda jangan percaya karena tertulis dia seorang biku atau seorang apapun. Tapi kalau selama yang dia ajarkan, Anda praktekkan, tidak membawa manfaat, Anda boleh tinggalkan. Tapi kalau Anda apa yang diajarkan, kamu praktek, mendapat manfaat, Anda terus pasti ketemu. Masalahnya apa? Kenapa Sang Buddha bisa mengatakan di Kalama Sutta seperti demikian? Masalahnya cuma kita ada bentuk kama di dalam. Dia fenomena cuma itu doang. Nggak loba, ya dosa, moha. Pekerjaannya dia doang itu. Tentunya orang yang belum capai insight, yang masih kabur-kabur itu, yang belum insightnya ini, dia itu tetap loba dosa moha. Tapi kasar sekali. Tentunya dia sangat sulit dikaburkan. Nah, orang yang belum capai insight, nama rupa ini, dia itu dibungkus. Kekotoran batinnya tebal sekali. Dia harus pakai super atau pakai senjata laser ya. Laser itu. Kalau dia nggak mau pecah-pecah. Kalau dia nggak, ini lapisan ini Anda nggak bantu hapusin dia, Anda nggak bisa melihat ini, dia nggak akan muncul. Tapi kalau dasar sempat Anda hapuskan dia, nanti dia sini muncul otomatis. Timbul lenyap-lenyap. Nah itu saya rasa Bante di forum ini nggak bisa ngomong banyak, tapi yang jelas, cobalah lebih baik tekun lagi memakai jasmani. Bante yakin, pasti Anda dikit banyak yang mendapat manfaat. Kikis sedikit demi sedikit. Dengan kikis sedikit demi sedikit ini, dia pelan-pelan akan terkikis sehingga dia terpecah. Tentunya Anda harus punya satu usaha, perjuangan. Seperti tadi Bante awal sudah jelaskan, sebenarnya dia itu mempunyai kail. Ketika dia kail datang, kesadaran, kehendak. Kehendak ini kan buah kama lampau.
Tapi kalau kehendak ini selalu narik kita jadi bodoh. Nah, sekarang kita berjuang karena kita majikan kan, kesadaran majikan. Harus kita usahakan memegang satu objek, ya objeknya jasmani, karena di sini ada nama rupa. Kalau Anda pegang hidung, ya namanya hidung, itu namanya kalau Anda pelajari di Abhidhamma, cita witi, proses pikiran. Kalau Anda melek mata, itu panca dwara wiki yang berproses. Dia akan muncul cita upada 14. Kalau di sini muncul kusala, semua kusala. Kalau dia muncul akusala, semua akusala. Demikian ketika kita tidur, kita melek mata, ketika kita di dalam rahim ibu, mano dwara yang bekerja. Mano dwara kerja, dia cuma cita upadanya 10. Nah, kalau dia muncul kusala, semua kusala. Muncul akusala, semua akusala, prosesnya 10 kali. Jadi masalah objek saya pikir gini, kamu lebih banyak, boleh aja kamu boleh ikutin, tapi coba jangan terjebak aja. Dengan kalau misalnya Anda pakai hidung, tenang bisa. Nanti aku tenang. Kenapa? Wipaka itu muncul kusala, kita tenang. Kalau muncul akusala, oh pikiran banyak, datang, apapun datang, galau dan itu sebagainya. Untuk menandakan wipaka. Kalau wipaka memang ada lenyap, tapi sedikit nggak banyak. Daripada pakai jasmani. Kalau kita jasmani, kalau duduk tegak, kita kempes, kita tahu badan tancap duduk sentuh. Kalau Anda tepat dia, kalau kusala yang kecil-kecil, akusala dan kusala yang kecil-kecil, dia bisa buat badan kita tegak sendiri. Badan tahu badan kita jelas sekali. Berarti dia lenyap di dalam. Tapi kalau namanya, pasti kan datang ada yang lebih kuat punya kilesa. Ketika lebih kuat yang datang, ya kita pasti dia muncul di fisik atau muncul di pikiran cuma 2 doang. Nah, kita atasi dia. Hal yang sepele yang banyak diajarkan di Bakom ini, ya demikian diajarkan dan banyak yang mempraktekkan udah dapat manfaat. Itu aja yang Bante sebutkan ini. Saya Bante tidak menyebut nama-nama, tapi yang jelas masalah teknik. Saya kembalikan kepada yoginya. Dia harus bisa memilih dan dia bisa studi banding dulu. Daripada kita otot saya yang terbaik, kamu yang jelek dan sebagainya, saya Bante kurang fair. Bante cuma mengundang Anda, apa salahnya Anda mencoba apa yang Bante ajarkan dengan jasmani ini, bisa nggak dapat menghandalkan? Bante memang tetap kembali ke mahasi, nanti ke perut juga. Cuma Bante mengajak Anda supaya rileks dulu, pikis itu dulu. Nanti udah Anda mampu, udah nggak muncul sakit, pikiran udah nggak muncul lagi, udah nggak ada apa-apa lagi. Buka gudang, perut ini gudang kita, tinggal kita buka. Buka muncul apa? Mati dia lagi. Jadi seorang yogi maupun Anda dalam kehidupan hari-hari, paling penting tuh, kita jangan mencari. Dan yang kedua, jangan menunggu. Ada orang duduk meditasi, merem mata, tapi dia menunggu apa yang muncul. Itu salah. Harusnya dia aktif jasmani dulu. Bersekutu dalam murah. Kalau ada kilesa kecil, dia lenyap di dalam. Lebih manfaat. Kalau kamu nunggu, sebentar lagi kamu dibabas dia. Nggak percaya? Ngantuk ya, cepat membabaskan orang. Ketika ngantuk datang, nggak 5 menit langsung ke tancap. Benar atau tidak? Bante tanya. Karena nggak ada kewaspadaan. Dan ingat, kilesa itu dia akan berubah wujud menjadi kehendak. Hati-hati di dalam kehendak Anda apapun. Dalam kehidupan hari-hari ada kehendak. Coba mulai menyadari sebentar jasmani Anda. Supaya dia lenyap. Dan tadi kan Bante udah bilang, kalau Anda mampu lenyapin satu kilesa atau ingin kencing aja, atau ingin makan, atau ingin apapun, coba kamu lenyapin dia, bahagia bisa tahan 4 jam. Ketika Anda, maaf aja ya, 4 jam kita bertahan. Tahu-tahu 2 jam dapat kecelakaan, pesawat jatuh, tahu-tahu Anda di pesawat. Bahagia. Berarti kita mati, akhir kehidupan bahagia nggak? Masih bahagia kan? Nah, mati nggak apa-apa, masih surga. Kalau nggak surga manusia. Benar atau tidak? Setuju nggak? Jadi makanya setiap hari harus meditasi. Karena setiap hari kita, saran Bante, kalau Anda mau perjalanan pesawat,
takut pesawat jatuh. Sebelum naik ke pesawat duduk dulu, sampai sakit, sampai lenyap dulu. Lenyap dia kan bahagia ya. Udah naik ke atas, duduk. Tapi pesawat sebenarnya, ini pesawat bisa meditasi. Tapi kalau di kereta kan agak sulit. Mau tak mau pakai jasmani aja. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, kamu sibuk di situ aja udah cukup. Daripada kita mau lihat perut atau lihat ini, dia agak sulit memang. Kalau di pesawat gampang. Kalau Bante selalu di pesawat selalu duduk meditasi. Karena Bante punya prinsip, kalau kita bahagia, takut jatuh ya jatuh udah, nggak apa-apa. Minum bisa manusia atau dewa, tapi nggak jatuh ke bawah kan. Tadi Bante udah urai, ingat akhir kehidupan harus bahagia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, bagi yang masih muda, jangan cuma pikir pacaran, cari uang dulu. Justru masih muda, harusnya meditasi dulu. Jangan cari pacar, cari apa dulu. Cari mental dulu. Karena ini pekerjaan yang harus dikerjakan. Banyak manusia selalu menunda-nunda pekerjaan ini. Benar atau tidak? Kehidupan lampau, kita udah menunda. Nantilah kehidupan akan datang, lahir jadi manusia, saya meditasi. Udah lahir jadi manusia, tunda lagi. Tahun depan kehidupan akan datang lagi. Padahal kita punya kelahiran, sudah tak terhitung banyaknya. Benar atau tidak? Bante tanya Bapak Ibu. Kalau pacaran, pun tak terhitung. Benar atau tidak? Jadi Bapak Ibu atau apapun, pun tak terhitung banyaknya. Ya, hubungan seks, aduh nggak hitung banyaknya. Ngapain kehidupan ini Anda tertarik dengan hal-hal yang sama? Benar atau tidak? Ini yang anak muda. Hal yang sama aja. Kamu mengulang lagi, menunda-nunda lagi. Padahal itu pekerjaan. Contohnya, kita duduk meditasi, sakit lenyap. Duduk lagi, sakit lagi, lenyap lagi. Bukankah ini satu pekerjaan? Bante mau tanya. Bukan bekerja di luar, justru Anda keliru. Maaf aja. Sang Buddha mengajarkan satu jalan mulia berunsur 8 ini untuk menghindari dua ekstrim. Ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ekstrim kiri itu apa? Budak nafsu. Banyak orang senang seks. Nafsu ini mau ini nafsu seks. Tidak pernah mau menjalankan satu jalan. Praktek meditasi nggak pernah mau. Maka Bante bilang, cobalah Anda berdamai sama dukkha dulu. Kita sebagai umat Buddha harus berdana meta, itu harus itu. Jangan cuma juga ngomel orang. Anak ngapain ngomel? Anak ngapain diomel? Dikasih didik. Ada pegawai yang nggak baik, ya didik dia lah. Benar atau tidak? Kalau kita lagi emosi, ya kita duduk sebentar dan nyiapin emosi dulu. Baru selesai kita udah tenang, bahagia, udah 4 jam kan. Panggil dia, kamu sini. Tadi kamu salah, ini. Harusnya begini, begitu. Nah, dia juga enak kan, dia nggak tersinggung, maka usaha kamu tambah maju lagi. Karena pegawai juga membantu kita, benar atau tidak? Anda setuju nggak? Sebenarnya dia itu partner seseorang pengusaha. Tanpa pegawai, apa kamu bisa kerja? Pada matanya. Ya dia cuma, ya kamu buruh aja, dia berdana mungkin hidup lampau. Benar atau tidak? Nah, kalau nggak pernah berdana, gimana bisa buat dia kaya raya? Mana mungkin? Benar atau tidak? Ini suatu hal yang logis yang bisa kita masuk akal. Cuma Bante pesankan, jangan cuma ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ekstrim kanan sebenarnya menyiksa jasmani. Kalau saya Bante mengatakan budak yang benar-benar bekerja, yaitu meditasi. Orang yang meditasi itu benar-benar bekerja. Tapi maaf, kalau Anda bekerja banting tulang, itu bukankah fisik makin sulit? Benar atau tidak? Itu bukan bekerja, itu budak kerja, benar tidak? Tapi yang bekerja itu yang sakit, lenyap, banyak pikir, lenyap. Itu baru bekerja, setuju nggak? Anak-anak muda, setuju nggak bapak-bapak ibu? Itu baru bekerja. Jadi saran bapak ibu, Bante saran, jangan melihat cuma sisi materi. Dan ingat, dia cuma sementara. Anda sekarang bisa kaya, ya itu karena perbuatan, dan tidak selamanya. Kita lahir jadi manusia selalu kaya, tidak. Ini mencelakakan orang. Contohnya, pada saat kita mau mati, muncul penderitaan. Apa yang terjadi? Neraka. Muncul sakit, ya neraka juga ya. Kalau muncul moha, binatang langsung. Taruhlah
kalau kita muncul masih sedang-sedang. Jadi manusia. Tapi manusia kan nggak bisa buat apa-apa. Manusia pintar. Nah, sekarang kita melihat masyarakat. Mungkin di lingkungan kita, keluarga sendiri kita bisa lihat. Ada orang anak lebih pintar dari yang lain, sudah lalai dan sebagainya. Kenapa? Dia bisa pintar. Tentunya kehidupan lampau dia pernah meditasi. Karena dia konsentrasi, dia pernah latihan, maka dia pasti terlahir jadi pintar. Kalau dia misalnya dia suka berdana jalankan sila, kalau sila pasti lebih sehat. Dia nggak banyak penyakit. Ya maaf kata. Dulu ada satu yogi, dia datang ke Myanmar. Yogi itu dari orang Arab. Ketika meditasi, dia ini telurnya ya loncat-loncat sampai dia nggak bisa konsen. Itu taman lampau, nggak bisa lari. Pasti dia kena sunat apa? Sudah sembelih binatang dan sebagainya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, semua bentuk perbuatan. Ya hari ini Anda juga udah memberi berdana dan sebagainya. Ini sebenarnya sangat baik sekali. Memang kalau kita mau teliti apa yang Bante Sariputra ketika Anumodana, Bante Sariputra mengatakan, Anda bisa berdana, tapi Anda nggak mengajak berdana. Memang berdana akibatnya kaya kan? Benar atau tidak? Tapi Anda nggak punya pengikut. Tapi Anda nggak bisa berdana, tapi suka mengajak Anda berdana. Kamu pasti miskin, tapi pengikutnya banyak. Nah, Anda nggak pernah mau berdana, nggak pernah mau mengajak orang berdana. Nah, setelah Purnabawa, wah, udah miskin, nggak ada pengikut. Gitu. Wah, lebih parah kan? Tapi kalau seseorang suka berdana, juga suka mengajak orang berdana, wah, dia kaya raya, pengikutnya banyak. Di dalam itu Sariputra mengatakan, bukan hanya satu Purnabawa, dia bisa 10-100 Purnabawa selalu terlahir dengan kaya raya, dengan penuh banyak pengikut.